Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Nugraha Hidayat dengan NIM 116705014. Saya akan menyampaikan mengenai informasi retrieval yang dimana ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu definisi ya. Jadi apa sih informasi retrieval itu? Jadi informasi retrieval itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menemukan informasi yang relevan terhadap kebutuhan dari suatu kumpulan informasi yang berjumlah besar. Informasi atau data yang dicari dapat berupa teks, image, audio, video, dan lain-lain. Koleksi data teks yang dapat dijadikan sumber pencarian juga dapat berupa pesan teks seperti email, fax, dan dokumen berita, bahkan dokumen yang berada di internet. Jadi istilahnya mah informasi retrieval ini ilmu yang mempelajari bagaimana kita itu menemukan informasi yang relevan. Jadi misalkan kita butuhnya informasi A gitu. Jadi nanti bisa di ini di lebih ke fokusnya ke yang A gitu, yang B-nya nanti ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Selanjutnya adalah dibutuhkan. Nah, kemudian ada jumlah koleksi dokumen yang besar sebagai sumber pencarian menjadi alasan dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu user menemukan dokumen yang relevan dalam waktu singkat dan tepat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kan kalau dokumen ya, kalau apalagi koleksi dokumen yang besar nih sebagai sumber pencarian itu pasti butuh satu sistem yang dapat membantu user atau pengguna untuk menemukan dokumen yang relevan dalam waktu yang singkat dan tepat. Maka adanya informasi retrieval ini. Jadi kan misalkan di database yang besar gitu kan, misalkan kita ingin mencari sesuatu yang lebih spesifik atau yang relevan ya, yang relevan tuh maksudnya tuh jadi yang sesuai dengan apa yang kita cari gitu. Dengan adanya ilmu ini, jadi kita bisa membuat sebuah sistem yang dimana ketika kita ingin mencari itu menjadi lebih gampang. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu tadi udah definisi, itu ada beberapa metode ya. Yang pertama itu inverted index. Nah, inverted index adalah sebuah struktur data indeks yang dibangun untuk memudahkan query pencarian yang memotong tiap kata atau term yang berbeda dari suatu data term dokumen. Inverted term memiliki tujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan pencarian pada sekumpulan dokumen dan menemukan dokumen-dokumen yang mengandung query user. Nah, ini menurut Catena Craig ya, McDonald dan Aunis di tahun 2014 ya. Jadi important index itu adalah struktur data indeks yang dibangun untuk memudahkan query pencarian dengan memotong tiap kata. Jadi misalkan ada kata misalkan nama saya. Jadi bisa dipotong nih tiap katanya itu, jadi cuma misalkan namanya saja misalkan seperti itu. Nah, yang itu ada pun langkah-langkah yang dilakukan pada inverted index. Nah, untuk melakukan inverted index ini ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu menentukan dokumen yang akan diindeks. Oke. Yang kedua yaitu melakukan tokenized text, tiap dokumen menjadi token. Jadi jadi setiap dokumen itu dijadikan token gitulah, dibikin tokenized. Kemudian membuat dictionary dan posting list, melakukan processing linguistik dan menghasilkan token, mengindeks dokumen di mana term terjadi dengan membuat inverted index. Jadi di tokenin kayak gitu. Jadi kayak tadi kan dipisah-pisah gitu. Jadi misalkan dikali dari dokumen ini diambil ini saja, dokumen ini diambil saja. Terus nanti kemudian dijadikan sebuah token gitu. Nah, selain itu juga ada Boolean retrieval. Nah, di mana Boolean retrieval ini merupakan proses pencarian informasi dari query yang menggunakan ekspresi Boolean. Ini menurut Butcher et al. Ya, tahun 2010. Dengan ekspresi Boolean dengan menggunakan operator logika AND, OR, dan NOT. Nah, jadi karena di Boolean ini biasanya itu ada true atau false ya. Jadi kita di sini baru menggunakan yang namanya operator logika, yaitu di mana operatornya itu ada AND, OR, dan NOT ya. Nah, ini untuk menentukan hasil perhitungan berupa nilai binary 1 atau 0 atau bisa dibilang true or false ya. Sebuah retrieval yang ada hanya dokumen relevan atau tidak sama sekali. Nah, jadi misalkan tuh nanti hasil dokumen cuma ada 2, jadi ada yang emang sesuai dan itu sesuai. Jadi
ada yang benar-benar, ada yang tidak gitu. Jadi true dan false gitu kan ya. Jadi boolean retrieval ini tidak menghasilkan dokumen yang sama gitu. Jadi kalau misalkan yang relevan, yang tidak ya tidak gitu. Nggak ada yang sama gitu. Nah, dalam pengerjaan operator boolean yang tadi ya, and, not, atau or, dan ada urutan pengerjaannya. Jadi urutan ada apa ya, nggak asal ini nih, nggak asal makin. Jadi ada urutan pengerjaannya nih. Nah, dalam implementasinya akan memprioritaskan yang berada dalam kurung atau apa ya, ini dalam kurung. Baru selanjutnya not, and, dan or boolean retrieval melakukan perbaikan karena datanya terlalu besar bila tersimpan dalam komputer. Nah, seperti ini kita memenuhi peraturannya diantaranya. Nah, ada aturan juga nih, yaitu kecepatan dalam pemrosesan dokumen yang banyak, fleksibilitas, dan perankingan. Ya. Berikut adalah penjelasan dari operator. Nah, jadi ini kan bukan retrievalnya. Nah, untuk operatornya kita yang pertama itu ada logical and. Nah, logical and ini apa sih? Nah, logical and ini yaitu apa ya, memperbolehkan penelusur untuk menggunakan pernyataan query ke dalam suatu lebih konsep sehingga hasil penelusuran menjadi lebih terbatas. Jadi apa ya, lebih kayak apa ya, lebih dispesifikin lagi gitu, jadi dibikin terbatas gitu intinya. Nah, formula pernyataan sederhana A, N, B, contoh untuk menelusuri marketing dan library. Kita memfokuskan pernyataan dengan marketing and library, yaitu di mana dengan query tersebut maka kita akan menemukan dokumen untuk mengandung unsur-unsur marketing dan perpustakaan saja, dan tidak mendapatkan dokumen hanya mengandung unsur marketing dan perpustakaan saja. Yang kemudian itu ada logical or ya. Logical apa sih logical or itu ya? Logical or itu yaitu memperbolehkan untuk secara spesifik menggunakan alternatif term atau konsep yang mengindikasikan dua konsep sesuai dengan tujuan penelusuran menjadi lebih luas karena adanya alternatif dalam pernyataan query. Formulasi pernyataan sederhana A or B, contoh marketing or library. Nah, dengan query tersebut maka kita akan mendapatkan dokumen yang mengandung unsur marketing saja, perpustakaan saja, atau yang mengandung unsur marketing dan perpustakaan. Jadi Pak ya, jadi yang selain itu pokoknya mah tidak akan ada gitu. Nah, yang ketiga ini ada logical not. Nah, di mana itu dapat mengecualikan item-item dari seperangkat term penelusur. Pernyataan formulasi sederhana A not B, contoh marketing not library. Ini artinya kita hanya menginginkan dokumen yang unsur marketing di dalamnya, tidak ada unsur perpustakaan. Jadi not tuh misalkan jadi kita hanya perpustakaan saja gitu. Misalkan apa tadi marketing ya unsur marketingnya saja, kalau ada perpustakaan ya tidak gitu, nggak akan ada gitu. Tuh, nah tadi kan ada and, or, dan not. Nah sekarang yang ketiga ini dikombinasikan, itu menjadi kombinasi logical and, or, atau not. Nah, kombinasi logical and, or, not ini dapat mengombinasikan satu pernyataan ke dalam penelusur yang kompleks. Jadi ini bisa digunakan untuk apa ya, penelusur atau pencarian yang lebih kompleks gitu. Nah, contohnya itu marketing and library or information center, not profile organization. Nah, artinya apa? Artinya kita ingin mendapatkan dokumen yang mengandung unsur marketing dan perpustakaan tanpa unsur pusat informasi. Nah, dan bukan untuk organisasi non-profit. Nah, di dalam struktur data, boolean merupakan sebuah tipe data yang bernilai true atau false. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal tadi ya, yaitu benar atau salah. Jadi satu dan atas, satu dan nol gitu. Jadi benar atau salah gitu. Kalau yang benar benar, kalau yang salah salah gitu. Nggak ada yang sama gitu. Sehingga di dalam informasi retrieval nih, logika boolean berarti bahwa data yang di crawler nih sesuai atau tidak antara variabelnya. Kelebihan boolean retrieval yaitu, nah ini ada kelebihannya nih ya. Nah, kelebihannya yaitu mudah untuk diimplementasikan dan konsep yang berstruktur. Jadi bisa dibilang apa sih, implementasi dan konsepnya terstruktur gitu. Karena terstruktur jadi mungkin bisa dibilang lebih mudah gitu ya. Tapi selain itu juga ada kekurangannya. Boolean retrieval itu pencocokan yang tepat dapat mengambil dokumen terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, jadi misalkan kita tadi apa ya, misalkan tadi perpustakaan yang unsur perpustakaan saja bisa menjadi lebih banyak gitu perpustakaan saya karena banyak ya, atau tadi yang marketing misalkan marketingnya jadi terlalu sedikit gitu. Jadi ya kekurangannya seperti itulah, lebih penting daripada lain karena berbobot. Nah, sulit untuk menerjemahkan query ke dalam ekspresi boolean. Nah, semua istilah sama-sama berbobot, lebih seperti pengambilan data dari pencarian informasi, struktur data, dan algoritmanya.
Nah, nih kemudian dari sudut pandang matematika nih, atau sudut pandang praktis, Boolean retrieval adalah logika yang paling mudah. Namun secara logika dan struktur data tidak semudah hal yang diutarakan di atas. Algoritma Boolean retrieval diantaranya adalah hash table, stemming, dan lain-lain. Oke, next ke metode berikutnya. Oke, kemudian ada yang namanya tokenization ya. Apa sih tokenization? Nah, tokenization adalah metode pemecah teks menjadi token-token yang berurutan. Maksudnya yaitu di mana proses tokenization primitif biasanya hanya memecah teks dengan white space sebagai pembagi, lalu mengubahnya menjadi huruf kecil supaya seragam. Nah, contohnya seperti ini. Ini Ibu Budi. Nah, ini Ibu Budi ini kita dipecahin lagi menjadi ini, Ibu, dan Budi. Nah, jadi tokenisasi ini secara garis besar itu memecah sekumpulan karakter dalam suatu teks ke dalam suatu satuan kata. Bagaimana membedakan kata-kata tertentu yang dapat diperlakukan sebagai pemisah kata atau bukan. Jadi ini tuh dipisahin apakah ini kata atau bukan gitu ya. Jadi sebagai contoh karakter white space seperti enter, tabulasi, spasi dianggap sebagai pemisah kata. Jadi misalkan ini kan Ibu Budi. Nah, kalau kita kasih white space nih ya, kayak misalkan kita spasi gitu kan jadi bisa ini, ada bisa lagi ibu gitu. Misalkan namun untuk karakter petik tunggal nanti petik titik semikolon titik dua atau lainnya dapat memiliki peran yang cukup banyak sebagai pemisah kata. Nah, selain itu juga ada yang namanya tuh petik tunggal gitu atau titik atau semikolon atau titik dua, itu juga memiliki peran yang cukup banyak sebagai pemisah kata selain dari si white space tadi ya. Oke, yang kemudian yang selanjutnya itu adalah stemming and lemmatization. Ya, di mana stemming itu adalah proses untuk mendapatkan kata dasar dengan cara menghapus imbuhan kata. Nah, proses stem adalah bagian dari pra-pemrosesan dokumen teks dalam pencarian informasi. Nah, selain itu juga stemming merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mereduksi jumlah variasi dalam representasi dari sebuah kata. Ini menurut Kowalski ya di tahun 2011. Nah, tapi untuk melakukan stemming ini ada resikonya ya. Dari mana itu resiko dari proses stemming adalah hilangnya informasi dari kata yang di stem. Hal ini menghasilkan menurunnya akurasi atau presisi. Sedangkan untuk keuntungannya adalah proses stemming bisa meningkatkan kemampuan untuk melakukan recall. Nah, jadi stemming ini cukup beresiko ya karena ketika kita melakukan stemming itu bisa terjadinya yang namanya hilang informasi dari kata yang di stem tadi nih. Nah, jadi karena ada kata yang hilang ketika di stem, maka hasilnya nanti akan menurunkan akurasi atau ketepatannya ya atau presisinya nih. Tapi untuk keuntungannya itu proses stemming ini meningkatkan kemampuan melakukan recall, yang dimana recall itu jadi seperti memanggil balik gitu. Nah, ada selain itu juga ada tujuannya nih. Nah, tujuan dari stemming itu apa sih? Nah, tujuan dari stemming adalah untuk meningkatkan akurasi pencarian teks. Nah, menurut Salma ya. Menurut Salma itu tadi meningkatkan akurasi pencarian teks. Nah, untuk meningkatkan performance dan mengurangi penggunaan resource dari sistem dengan mengurangi jumlah unique words yang harus diakomodasikan oleh jadi mengurangi penggunaan resource nih dari sistem untuk mengurangi jumlah unique word kan karena unique word itu ada kata-kata yang unik gitu. Jadi harus dikurangi oleh sistem agar penggunaan resource-nya itu jumlahnya tidak terlalu besar gitu. Nah, selain itu juga stemming diperlukan untuk mengkompresi algoritma teks menurut Sinaga. Jadi ini perlu nih untuk seperti tadi kita bilang untuk dikompres jadi agar penggunaan resource-nya tidak terlalu banyak. Mengerjakan formasi data menjadi sebuah standar representasi morfologi atau yang dikenal sebagai STEM. Oke. Nah, selain itu juga dalam stemming nih, bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggrisnya itu algoritma Porter stemming adalah algoritma yang lebih sederhana dari algoritma stemming sebelumnya. Dari stemmer Tiflopin, algoritma Porter berkurang kompleksitas aturan dalam penghapusan sufiks. Oleh karena itu, algoritma ini menjadi standar untuk stemmer dan menyediakan bahasa Inggris modal untuk pemrosesan bahasa lain ya. Dalam stemming bahasa Indonesianya yaitu ada beberapa algoritma stemming bahasa Indonesia, antara lain ada algoritma Nazid dan Andriani, kemudian ada algoritma dari Arifin dan Setiono, algoritma Vega, algoritma William dan Tahagogi, dan algoritma Arifin Mahendra Ciptaningtyas. Oke. Nah, tadi kan kita membahas masalah stemming, kemudian ada lemmatization. Nah, lemmatization itu proses menemukan bentuk dasar dari sebuah kata. Nah, ini menurut Ingersoll ya.
Lemnisation adalah proses normalisasi pada teks atau kata dengan berdasarkan pada bentuk dasar yang merupakan bentuk lemanya. Normalisasi adalah mengidentifikasi dan menghapus prefiks serta sufiks dari sebuah kata. Lema adalah bentuk dasar dari sebuah kata yang memiliki arti tertentu berdasarkan kamus. Contoh, input the boys car are different color. Nah, kemudian kita ditransformasikan itu menjadi am, is, are, a, be. Kemudian transformasi lagi kita cars, 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 a cars. Kemudian hasilnya yaitu the boy car be different color. Nah, kemudian ada dictionaries. Oke. Kemudian itu ada metodenya itu yang mana wildcard queries. Nah, wildcard queries ini biasanya digunakan dalam satu situasi berikut nih. Ada situasi tertentu yang bisa menggunakan itu yang namanya wildcard queries ini. Yang pertama itu user tidak yakin akan ejaan istilah query. Jadi ketika user tidak yakin dengan ejaan istilah query-nya itu dia bisa menggunakan wildcard ini. Misal Sydney versus Sydney itu kan beda di I sama I kan ya, yang mengarah ke wildcard query S ya, yang begitu yaitu S bintang NY gitu ya. Kemudian itu user mengetahui beberapa varian ejaan istilah dan mencari dokumen yang berisi salah satu varian. Nah, misalkan warna versus warna kan ya. Kemudian tiga, ada user mencari dokumen yang berisi varian istilah yang akan ditangkap dengan proses stemming, tapi tidak yakin apakah mesin pencari melakukan stemming. Misalkan peradilan versus peradilan yang mengarah ke permintaan wildcard judisia. Nah, kemudian keempat yaitu user tidak yakin dengan terjemahan kata atau frasa yang benar. Nah, misal query University Stuttgart. Nah, ini untuk wildcard ya. Jadi kalau mau menggunakan wildcard itu harus memenuhi situasi-situasi yang seperti di atas nih ya. Oke, selanjutnya itu ada vector space model ya. Nah, vector space model atau VSM adalah teknik dasar dalam perolehan informasi yang dapat digunakan untuk penilaian relevansi dokumen terhadap kata kunci pencarian query. Nah, pada mesin pencari, klasifikasi dokumen dan pengelompokan dokumen ini menurut Adriani ya. Oke, kemudian itu vector space model ya merupakan presentasi kumpulan dokumen sebagai vektor dalam sebuah ruang vektor. Nah, ini menurut Akerbar ya. Nah, dari pengertian dari situ, jadi kita melalui vector space model atau PSM ini dan TF weighting atau term ini, maka akan didapatkan representasi nilai numerik dokumen sehingga kemudian dapat dihitung kedekatan antar dokumen. Nah, jadi semakin dekat dua vektor di dalam suatu PSM, maka semakin mirip dua dokumen yang diwakili vektor tersebut. Nah, selain itu juga fungsinya itu untuk mengukur kemiripan ya, atau similarity measure. Yang dapat digunakan untuk model ini terdiri dari cosine distance atau cosine similarity, inner similarity, dissimilarity, Jacob similarity. Oke. Nah, selain itu juga salah satu ukuran kemiripan teks yang populer adalah cosine similarity. Nah, ukuran ini menghitung nilai kosinus sudut antara dua vektor. Jika terdapat dua vektor dokumen D dan kuari Q serta T atau term diekstrak dari koleksi dokumen, maka nilai kosinus antara Q dan G. Untuk vektor model mungkin seperti itu ya. Selain itu juga ada dari kategori ada yang namanya neural network ya. Neural network ini merupakan kategori ilmu soft computing yang dimana neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses dan memberikan output. Jadi neural network ini terinspirasi ini dari otak manusia kan ya, bisa dibilang misalkan contohnya seperti saraf gitu kan ya. Saraf itu memberikan stimulasi atau rangsangan, nah sehingga ketika saraf kita terangsang ini, nah kemudian dia melakukan proses yang nanti akhirnya akan memberikan output gitu. Output ini diperoleh dari variasi simulasi dan proses yang terjadi dalam otak manusia nih. Kemudian kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Jadi kemampuan manusia nih dalam memproses informasi ini merupakan hasil dari kompleksitas proses yang ada di dalam otak gitu. Jadi terjadi di dalam otak nih. Misalnya nih yang terjadi pada anak-anak. Nih, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan nih.
Jadi apa ya, misalkan anak kecil kan belum terlalu paham, tapi kalau kita praktekkan lokasi tahu, jadi mereka seperti menangkap gitu dan akhirnya melakukan apa tadi, sebuah outputnya. Nah, selain itu juga fungsi dari neural network diantaranya adalah pertama pengklasifikasian pola, kedua memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali, kemudian memetakan pola-pola yang sejenis, dan pengoptimasi permasalahan yang kemudian menjadi sebuah prediksi. Oke, yang selanjutnya adalah clustering. Jadi tadi udah neural network, sekarang itu clustering. Nah, clustering adalah metode penganalisaan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Jadi apa ya? Clustering ini ada beberapa pendekatan ya yang digunakan dalam mengembangkan metode clustering. Nah, ada dua pendekatan yang utama nih. Nah, jadi yang utama itu ada dua nih. Adalah clustering dengan pendekatan partisi dan clustering dengan pendekatan hierarki. Nah, untuk yang partisi atau yang sering disebut dengan patriciation based clustering merupakan kata dengan memilah-milah data yang dianalisa ke dalam cluster-cluster yang ada. Jadi apa ya, lebih ke memilah-milah data nih yang kemudian apa ya, kan ada klaster-klaster nih dan ada data-datanya dipilih-pilih nih yang ada nih. Nah ya, kemudian untuk klaster pendekatan hierarki atau sering disebut dengan hierarchical clustering, yaitu melumpuhkan data dengan membuat suatu hierarki berupa dendrogram di mana data yang mirip akan ditempatkan pada hierarki. Jadi kalau misalkan ada yang mirip bisa ditempatkan di hierarki yang tidak pada hierarki yang berjatuhan. Nah, kemudian di samping kedua pendekatan tersebut ada juga clustering pendekatan automatic mapping. Oke. Next yaitu yang terakhir, yaitu ada metode apa namanya, model probabilistik. Nah, apa sih model probabilistik? Model probabilistik adalah model sistem temu kembali informasi yang mengurutkan dokumen dalam urutan menurun terhadap peluang relevansi sebuah dokumen terhadap informasi yang dibutuhkan. Nah, ada juga beberapa model yang juga dikembangkan berdasarkan perhitungan probabilistik, yaitu seperti binary independence model, kemudian ada model Okapi BM25 dan Bayesian network model. Nah, selain itu juga ada karakteristik model probabilistik dalam sistem temu kembali atau apa ya? Dari itu informasi yang tertipal ya. Kembali ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu lakukan dugaan peg relevansi dengan menggunakan probabilistik. Nah, kemudian itu mempunyai theoretical framework yang jelas nih berdasarkan prinsip statistik, relevansi dokumen dapat diupdate, adanya feedback dari user. Jadi lebih ke apa ya, statistik gitu, jadi lebih ke matematikanya gitu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.